berada. Apa kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat walafiat kan? Amin. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini dan kita tidak tahu kapan akan berakhir, kesehatan harus ekstra dijaga dengan cara makan makanan yang bergizi, dengan pola makan yang teratur, minum yang cukup, dan juga tidur yang cukup. Dan jika kalian beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menjaga jarak, sering cuci tangan, dan tidak lupa memakai masker. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang suhu dan perubahannya. Kali ini, kalian akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Apa itu kalor? Dan apa perbedaan kalor dengan suhu? Bagaimana kalor dapat merubah suhu dan wujud zat? Dan bagaimana juga penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak informasi berikut ini. Suhu menyatakan tingkat derajat panas suatu benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Satuan kalor dalam SI adalah joule yang disimbol dengan huruf J kapital, dan dalam bidang gizi biasa dipakai satuan kalori dan kilokalori. Satu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule, sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Zat makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau bentuk energi lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh terjaga. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Demikian juga sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dari benda tersebut dilepaskan ke lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda. 1. Massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar. 2. Jenis benda. Untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. 3. Kenaikan suhu benda itu sendiri. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar. Jadi, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di mana Q merupakan kalor, M massa benda, C kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi wujud benda. Wujud benda akan berubah jika benda tersebut melepaskan atau menerima kalor. Perubahan wujud benda yang terjadi jika benda itu melepaskan kalor adalah membeku, mengembun, dan menghablur. Sedangkan perubahan wujud benda jika benda tersebut menerima kalor adalah melebur, menguap, dan menyublim. Saat perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Secara matematis, kalor laten dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M dikali U dan Q sama dengan M dikali L. di mana Q
Q merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan, M massa zat, U kalor penguapan atau pengembunan, L kalor lebur atau kalor beku. Mengapa kamu berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36 hingga 37 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat kamu beraktivitas, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu, sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar pada saat kedinginan, kamu cepat merasa lapar. Kamu pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Secara alami, air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor itu diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan tanpa kolam. Sekarang, coba kamu kerjakan 2 soal berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Saya harap kamu semua dapat memahami tentang konsep kalor yang sudah saya bahas pada video ini. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang perpindahan kalor. Tetap belajar, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.